Halo, selamat malam. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Ini cerita Badara Wuhi. Iya, keren nggak opening gue? Opening horror session gue keren nggak? Keren kan? Kenapa kopi gue ditaruh di sini, anjir? Jauh kalau di sana. Ya no. Kita kan menghindari COVID. Hah? Menghindari COVID. Covid. Selamat malam, selamat datang di horror session PPS. Balik lagi bareng gue Wicak Tebo. Dan kali ini saya bersama narasumber yang Keren merupakan abis. Keren abis. adik gue sendiri. Kalau Gandul itu dia kan adik sepupu. Kalau ini adik kandung gua, adik paling kandung tersayang gua. lah. Enggak juga sih. Kalau yang ini satu bapak, satu ibu, beda istri, beda anak. Ya nggak? Gimana ceritanya itu? Ya iya dong, bener dong, beda istri dong. Iyalah. Masa satu istri kan nggak? Jangan digabung lah. Iya Jangan digabung. benar. Itu satu-satu. Iya. Ada Muhammad Galang Wicaksono alias Galang. Ade yang sangat gua biasa aja sih. Tadi pengen gue puji-puji cuma biasa aja. Disanjung ini sebenarnya ini. Karena jarang-jarang bisa tampil di sini gitu. Iya, seorang bapak yang pekerja keras, terus sayang anak, sayang ponakan juga. Kenapa jadi ponakan? Iya, sayang ponakan. Kok jadi keponakan gitu? Iya. Pokoknya dia berjuang keras untuk keluarganya. Amin. Keras berjuang aja. Hasilnya baru amin berjuang. Iya, salah deh. Kalau lu amin berarti lu berjuang doang. Enggak ada hasilnya. Salamin dari itu. Apaan? Salamin dari. Cepetan. Lu ngomong apaan sih? Coba di replay bisa di rewind ya sini. Ini bukan PPS, ini horror session PPS. Jadi harus aroma itu. Aroma gua dong aroma. Aura horor yang kita munculkan di sini gitu. Karena kita sudah ada di belakang sebuah rumah kosong. Kita ada di perumahan yang entah berantah ada di mana ini. Ada bangunan terlantar di belakang kita. Kita sengaja datang ke sini. Terus gue juga sarungan juga ya habis sholat malam gitu. Isya maksudnya Isya. Sholat Isya kemalaman. Jam berapa sekarang? 3:30 kayaknya. 3:30 sholat Isya. Masih bisa dong. Jadi tadi gue lagi ngobrol-ngobrol. Emang sih si adik gue ini dia yang sensitif. Galang, lu kan sensitif ya? Tuh sensitifnya. Gak boleh disenggol dikit tuh gak boleh. Emosian soalnya orangnya tuh. Iya kita cuekin aja. Nah, iya, gue kan pernah cerita di episode sebelumnya kalau gue tuh bukan orang yang sensitif gitu kan. Nah, tapi orang-orang sekitar gue lah yang sensitif, termasuk lu dan ibu kita berdua gitu. Jadi gue mirip ke ayah kan. Apa iya? Iya, gue mirip kayak gue nggak sensitif tapi suka nyari-nyari. Nyari masalah. Iya. Kalau lu sama ibu tuh lu sensitif tapi lu nggak nyari-nyari tapi ituin mulu lah gitu kan. Selalu ada saja kejadian-kejadian dari dulu sampai sekarang. Tiba-tiba dulu kecil lu panas, mata hitam lu hilang, tinggal putihnya doang. Terus lu ngelihat di atas kamar ada gareng, ada petruk, ada semar. Wah gila nih bocah nih. Ngobrol sama Ratu Pantai Selatan. Kapan? Waktu kecil, waktu sakit. Kan di sebelah rumah dulu tuh ada patung Nyi Roro Kidul. Nah dulu waktu maghrib tuh yang nemuin ayah, yang nemuin lu. Yang nemuin maghrib lagi ngobrol sama tuh patung. Gimana kalau ceritanya di situ dulu? Jangan, itu terlalu singkat karena saya lupa itu. Itu narasumbernya mungkin bisa diganti dengan ayah kita berdua. Enggak, tapi lu kenapa bisa ngobrol di situ? Lu sadar nggak? Lu ngobrol? Sadarnya itu nenek-nenek. Kalau waktu itu ngeliatnya nenek-nenek. Enggak, maksudnya lu ngelihatnya itu nenek-nenek. Nenek-nenek. Karena dulu waktu itu kan zamannya tuh
layangan. Iya. Jadi ada layangan putus tuh mau ngambil, bukan minta, mau ngambil. Tiba-tiba ada nenek-nenek yang mau ngambilin. Oh. Nah, tapi sepenglihatan ayah pas mau jemput pulang, lagi ngobrol sama patung. Patungnya itu Nyi Roro Kidul dari kayu, tapi dari kayu. Oh, ya, itu yang rumah kita yang di gang itu dulu bukan sih? Di gang. Yang ada pompa dragon itu bukan sih? Oh iya, itu ada pompa dragon tuh sumur air paling legendaris itu. Iya, benar. Betul. Usaha digenjot. Iya, itu apa otot gede sebelah. Iya. Ya kan biasanya tangan kanan kan. Itu energi nasi itu. Udah bukan listrik lagi, energi nasi. Iya, benar. Energinya benar, energi listrik. Jadi ituan apa? Gue mau ini tadi gue lupa, kan ada PLN, pembangkit listrik. Gimana sih? Pembangkit listrik mana? PLTU, pembangkit listrik tenaga uap kan ada kan. Ini LTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini PLTN juga kan. TNS tapi tenaga nasi. Iya, pembangkit listrik tenaga nasi sama lauk-lauknya. Nggak, jadi kan ini sebelum lo masuk ke cerita yang tadi lo mau bawain ya, kan tadi lo mau buat cerita ke gede ya. Karena gue beberapa udah ada cerita gede, ntar lo nih. Karena gue penasaran dari dulu. Lo kan yang ada aja cerita-cerita horor di rumah kita gitu kan. Pasti. Dari rumah kita yang dulu, ya itu yang gue cerita, lo tiba-tiba lagi panas, mata tinggal putihnya doang, mata lo hilang. Mata yang bagian hitamnya hilang, lo ngeliat ada semar, ada petruk, ada gareng. Gue bilang ini gila nih orang. Bakat. Nah, lo di antara kita pindah berapa kali ya? Pindah tuh dulu rumah di Bangka yang pokoknya di gang gitu ya. Gang Manggis. Gang Manggis. Kita pindah ke Bangka 8. Dari Gang Manggis ada, Bangka 8 pun ada ceritanya. Kalau Bangka 8 yang ekstrim lah ya. Iya, itu paling ekstrim. Kan kita merasakan bersama. Kan kita ngumpet berdua di kamar tuh. Iya. Bawa selimut. Iya, ada suara serigala di depan. Serigala dari mana? Di ujung gang. Iya. Ada suara derap kaki tentara gitu kan. Itu lu yang dengar. Mak kita aja dengar suara kuda dia. Dengar. Suara gonggongan serigala juga. Iya, orang nyapu. Nah, itu banyak ya. Ternyata rumah kita dari dulu, kayaknya sampai sekarang dah. Iya sih kalau dipikir-pikir sih. Iya. Enggak kita sih. Kan kita sekarang sudah berpisah. Oh iya, sekarang kita sudah berpisah. Rumah saya sih lebih nyaman sekarang. Iya benar. Nah, kalau gua kan sekarang tinggal di Jogja gitu kan. Iya. Lebih sepi tempatnya, pinggir sawah, depan hutan gitu. Kalau lu? Sama sepi gitu kan. Kalau udah malam, hutan bambu lah di belakang gitu. Di belakang hutan bambu ya. Bambu. Ada kuburan juga sih di belakang rumah. Gak jauh. Tetap ada aura mistis. Ini lu mau pakai backsound di sini apa? Mau pakai backsound di sini nggak biar lebih mencekam gitu? Boleh. Apa tuh? Gimana tuh? Ada nih, perangkat gue udah canggih sekarang. Nih kita ngobrol sambil ada suara ini apa? Nunggu berhenti dulu. Nggak usah, udah ngobrol aja. Gitu. Kita berhentiin aja deh ya. Ngobrol biasa aja. Kayaknya nggak enak perasaan. Kita udah. Iya, itu aja. Berat pundak soalnya. Iya, benar. Padahal cuma kasih suara sedikit doang gitu, tapi aura langsung berubah gitu. Nah, ada yang lewat. Iya, waduh, wah. Di alam liar kita. Iya. Lu pas yang di rumah Bangka pertama kali yang dulu di Gang Manggis, yang seingat lu deh, lu waktu kecil kita dulu SD kan di sana kan? Iya. Nah, lu jujur aja gue nggak pernah ngalamin hal yang mistis gitu kan. Nah, dan rata-rata lu yang ngalamin gitu. Lu seingat lu pernah ngalamin apa sih di rumah yang di Gang Manggis itu? Banyak sih. Kita kan pindah itu 4 kali sampai di Depok kan. Iya. Pertama Gang Manggis itu waktu zaman kecil, rata-rata pas lagi sakit sih. Jadi pernah ngerasain sampai terbang tuh pernah. Gak tahu digendong atau gimana nggak ngerti. Wah seru nih. Itu jadi waktu kecil sakit disuapin tuh. Masih ingat itu makannya makan bubur.
nambah karena kan dulu spesialis ibu kita kan spesialis masak ya, masakan. Jadi pokoknya semua masakan dimasak. Dimasak. Jadi enak tuh. Habis mau nambah ceritanya, ditinggal lah sendiri di dalam kamar, di atas kasur lah, di atas kasur. Nah di atas kasur itu pas setelah ditinggal ngerasa kayak melayang. Bukan cuma ngerasa, karena pas ngecek, masih inget waktu kecil tuh ngecek bawah gini, kayak sulap beneran terbang gitu kan. Lu sempat ngecek? Sempat ngecek. Nggak tahu itu halusinasi atau enggak. Pokoknya tuh pernah ingat ngecek. Itu pernah terbang. Jadi lagi diambilin bubur. Begitu mau nambah. Nah itu tiba-tiba ngerasa kayak terbang. Ngecek, kok gitu. Tapi begitu balik, udah ngerasa langsung duduk di kasur lagi. Itu yang ngerasa terbang paling real lah. Lu berarti dari kecil udah bisa terbang. Udah dong. Makanya sekarang mah ngeri jatuhnya. Apaan? Ada penjaga villa, Mas. Oh iya. Ini apa namanya, lagi keliling mantau. Nah jadi dulu kayak gitu. Ada beberapa, kalau di Gang Manggis dulu kan terkenalnya Gang Manggis itu. Rumah kita spesialis di ujung soalnya tuh. Iya benar, pokoknya di ujung. Terus samping rumah kita tuh tanah kosong ya. Tanah kosong, genteng-genteng. Ya. Tempat pembuangan lah, puing-puing. Nah, benar. Itu banyak lah kalau di situ. Ya itu salah satunya terbang. Terus ngelihat kayak ada semar, gareng tuh bentuknya bayangan tapi berantem. Kayak orang main wayang tapi di dinding. Nah, itu. Tapi bentuknya real. Real, kelihatan banget. Oh, berarti lu masih inget bentuk-bentukannya gitu ya? Wah, kalau cerita-cerita gitu mah inget semua sampai sekarang. Iya. Iya, karena ya kan gue nggak tahu ya, karena gue pernah yang ngelihat lu nyebut ada semar, petruk, ada gareng. Waktu itu ingat banget ada om kita kan, ada om Gentry kan. Iya. Nah, terus lu ngomong gitu, gue bilang ini kenapa nih bocah? Ya kan karena gue sempat agak ketakutan juga, ada apaan sih gitu. Nah terus lu yang apa namanya, yang ngobrol sama ini? Nah itu tadi ngobrol. Jadi kan ini belum masuk podcast yang acara tadi pas ngobrol. Oh tadi belum. Iya. Kirain bisa di-cut gitu, ditempel-tempel lah. Enggak ilustrasi begitu gitu. Kalau yang patung, ngobrol sama patung itu ya kalau dilihat dari sudut pandang sendiri ya, itu nenek-nenek waktu itu. Nenek-nenek mau ngambil layangan, nah neneknya itu mau nawarin ngambilin. Ya udah minta tolong akhirnya. Nah itu tepat di samping rumah tuh yang banyak puing-puing. Tapi entah kenapa pas banget itu kan azan maghrib, mau dijemput lah sama ayah gitu kan. Ayah ngelihatnya tuh ngomong sama patungnya itu Nyi Roro Kidul dari kayu. Iya, gue ingat tuh. Mistis lah itu. Iya, itu patung misterius lah tuh. Nggak tahu siapa yang punya sih, nggak dibuang-buang itu. Iya benar. Gue masih ingat kok bentuk patungnya gitu, pada gompal-gompal gitu kan. Iya. Nah, itu pas lu akhirnya dipanggil sama ayah, lu sadar lu akhirnya berubah jadi patung gitu. Jadi patung. Pokoknya setiap begitu sadar langsung semua tuh jadi real lagi. Jadi kayak apa namanya? Ya sadar lagi. Oh ternyata tuh kayak gini. Bisa dimatiin gak handphone? Iya mah, ke bawah ya. Mohon maaf Alaro. Tahajud Mas. Tahajud begini. Orang masjid udah tilawah. Nah terus yang paling serem yang waktu di Gang Manggis itu yang mana sih? Yang menurut lu paling serem? Yang paling serem itu ya itu yang ngobrol. Yang ngobrol sama itu. Karena aneh ngerasanya. Mungkin kalau misalkan terbang itu sekarang begitu dipikir-pikir ya mungkin bisa digotong lah sama yang nggak kelihatan. Iya, gitu. Cuma kalau misalkan ngobrol sama Nyi Roro Kidul itu kan iya, sesuatu yang legenda sekali itu. Iya, padahal Nyi Roro Kidul pantai selatan di mana? kita sampai pantai Ancol gitu kan. Belum sampai pantai deh. Di situ gue tai sapi kan. Iya, betul sekali. Nyasar. Nah, pas yang kita kan pindah tuh ya. Pindah ke satu rumah, itu rumah. Gue bilang gue nggak tahu kenapa ayah tuh ngambil di situ. Padahal rumah itu orang nggak ada yang berani tinggal di situ. Nggak ada yang berani. Karena gue tahu sih historinya tahu dikit situ. Histori di situ. Di situ. Masih ingat banget. Karena dulu itu kan tempat pengajian sebenarnya. Nah, kalau nggak salah kan itu kita di rumah itu tuh ada 1, 2, 3 kamar ya.
3 kamar. 3 kamar, dua kamar utama, 1 gudang ya, terus satu gudang, dapur. dapur. Dapur terus depannya ada kayak teras gitu, terus ada kolam ikan gede gitu kan. Nah, gue cuma denger dulu rumah itu dikontrakin 1 kamar tuh 1 keluarga. Iya. Gue pernah denger kayak gitu. Nah itu kalau yang lu pernah denger tuh gimana? Itu dulu pernah dikontrakin buat pengajian dulu. Bukan pengajian sih, pengajian anak-anak lah, pengajian anak-anak. Pengajian anak-anak. Iya. Ini lokasi di Bangkalapan ya? Bangkalapan. Ada di Bangkalapan. Pokoknya di Bangkalapan lah ya. Nggak usah kita sebut pokoknya di lokasinya di mana. Pojok pedalaman juga lah gitu. Iya, jadi sebelum kita masuk ke rumah kita itu ada pohon nangka lah. Iya. Jadi struktur rumah kita itu sebelum mau jelasin karena nanti kan agak sulit kan buat ngebayanginnya kan. Iya. Jadi pokoknya ada jejeran rumah di luar, jadi ada jalan masuk ke dalam, terus ada jejeran rumah di luar. Nah, ada 1 gang. Di sini ntar ada gambarnya nih. Enggak. Oh, enggak ditampilin. Enggak Oh, ada. Enggak ada. Enggak ada, lu jangan ngasih gue PR anjing. Lu jangan, enggak usah begitu deh. Jadi di antara rumah kontrakan-kontrakan itu ada 1 gang jalan masuk ke dalam. Nah, lucunya adalah jalan masuk ke dalam gang, terus abis itu lapangan tanah kosong gede, terus di kiri pojok itu ada WC dan ada pohon nangka, ya kan. Nah, di seberangnya tanah kosong itu ada lubang kecil. Ya, lubang kecil dong. Lubang kecil tembok gitu, itulah masuk ke rumah kita. Pokoknya di ujung deh. Pokoknya itu nggak ada alamatnya. Lorong waktu itu. Lorong waktu. Portal iya. Nah, ajaib. Lah tuh lu gimana? Wah, kalau dulu tuh dapat cerita sih. Infonya katanya dulu tempat pengajian anak-anak itu. Jadi tempat baca ya TPA lah. TPA gitu kan. Nah, kebetulan kalau nggak salah itu yang ngajar itu perempuan. Ustazah lah gitu kan. Nah, pernah diganggu itu adalah pernah dapat mitos, nggak tahu mitos cerita atau mungkin sepertinya beneran gitu kan. Karena udah pernah ngerasain hampir sama, tapi nggak gitu juga gitu. Lagi sholat ada yang geluntung di depan sejadah. Begitu ditengok ternyata kepala. Lari lah. Nah, itu dapat cerita itu tuh sebelum nempatin. Iya. Itu lu dapat ceritanya sebelum nempatin apa pas kita nempatin nih? Sebelum nempatin. Karena udah saking penasarannya. Karena itu kan sebenarnya sebelum lapangan tanah luas itu kan rumah mbah kita. Oh iya, dulunya. Dan itu punya mistis-mistis sendirilah itu juga. Iya. Nah, itu juga gue pernah dengar tuh. Jadi ada yang salah satu yang kontrak di kamar itu, terus dia lagi punya anak kecil, punya anak bayi, terus dia keluar kamar gitu kan, lagi ditinggal sebentar, dimasuk lagi ternyata bayinya ada yang gendong. Nah, gitu. Lu pernah dengar juga kan? Pernah. Nah, berarti ya memang ya seperti itulah rumah-rumah kita dari dulu, kayaknya nggak ada yang benar. Iya sih. Karena nggak usah jauh-jauh sih, mbah kita sendiri punya cerita di situ. Apa tuh? Gua nggak tahu tuh. Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi malam itu posisinya jam 8 atau jam 9 malam kalau nggak salah tuh. Mbah kita Mbah Putri, cuma kita biasanya manggil Bandut. Nah. Itu nyuci malam-malam di belakang rumah itu kan belakang yang tanah kosong itu tadinya kan ada tempat buat nyuci. Nyuci malam-malam. Ternyata ada yang duduk di atas pohon nangka. Ada yang ketawa. Begitu dilihat udah mbah kita langsung masuk ke dalam. Itu mbah kita sendiri yang cerita itu soalnya. Itu bentuknya apa? Kan jauh ya. Perempuan. Oh iya. Karena sempat tertawa infonya. Jadi sebelum masuk ke dalam tawa dulu, ngelihat ke atas baru lari. Jadi kurang lebih seperti itulah. Iya benar. ya emang agak-agak unik rumah kita ya. Iya. Nah, terus yang lo alamin sendiri di rumah itu yang menurut lo, karena kan banyak banget ya. Gue selama di situ banyak. Selalu ada aja cerita yang aneh-aneh lah, gue bilang. Meskipun gue nggak ngerasain ya, meskipun gue sendiri nggak ngerasain, cuma serumah itu tuh kayaknya ngerasain aja, aneh aja gue bilang. Karena realnya pun pernah rumah kita kedatangan, entah itu sosok atau nggak ngerti, cuma kelihatan real tapi dikejar nggak ada. Babi ngepet. Oh iya, itu gue tahu. Babi ngepet. Karena posisinya itu gue tidur. Gue bangun lagi di depan ngelihat ada babi, kirain anjing. Badannya lumayan lah, tinggi sepinggang dewasa. Gembul tapi muka babi tapi kayak anjing gitu.
nggak bisa lari, sempat masuk ke dalam rumah, diteriakin keluar, kita kejar bareng-bareng, nggak ada babinya, nggak tahu kemana. Itu dia, tapi lumayan gede, sepinggang, karena ngelihat sendiri real. Emang pada ngelihat semua ya saat itu? Semua. Waktu itu ada Om Erwin, biasa panggil Om Botak. Ada ayah kita, itu ngejar sama gua, ngejar bertiga, kejar keluar, nggak ketemu. Nah, kan itu gue tahu ceritanya, tapi kan gue nggak ngeliat ya. Tapi gue nggak ngeliat ya. Gue ngerasa dia kayak salah masuk rumah kali. Iya kayaknya sih. Nah, orang pengajar setan semua di sana. Udah gitu apa yang gue gesek di sini kan, adanya keripik semua gitu kan. Dulu kan orang tua kita jualan keripik kan. Ya paling kalau banter-banter ternak lele. Iya benar. Udah gitu habis sendiri lagi. Iya. Nah terus yang menurut lu paling serem lah di rumah kita yang lo alamin sendiri? Yang paling serem itu. Lu pernah ngeliat sosok nggak sih di situ? Pernah. Tapi sekelebat. Waktu itu mungkin di podcast ini pernah ketemu namanya Ganda atau Gandul. Iya. Ya, itu di episode awal tuh dia muncul. Sekarang nggak tahu kemana orangnya itu. Mati. Gue bilang, iya, udah gue buatin Yasin. Lu lihat dong di postingan gue. Postingan PPS ada Yasinnya, gambar dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telepon apa sekarang orangnya ya? Nggak usah. Oh, telepon dari sini dong. Oh iya deh. Salah deh. Anda meremehkan kecanggihan alat saya. Bisa. Tolong ditelepon istri saya di rumah kayaknya. Nggak usah. Lanjut. Ya jadi dulu tuh sempat, karena posisi Ganda itu dulu masih SD. Jam 10 kalau nggak salah jam 10 di rumah, posisinya lagi di rumah, Ganda sekolah, ibu ada di rumah juga. Tiba-tiba ada satu anak masuk kamar, soalnya posisi kamar tadi kan ada tiga, dua kamar utama, dua kamar tidur lah, satu gudang gitu kan. Nyamperin itu, manggil, kenapa Dul? Kabur habis gue liatin dia kabur. Sosoknya sih sosok anak kecil gitu kan. Tapi lari ke gudang. Nah begitu nyampe gudang, gue buka, hilang, nggak ada siapa-siapa. Padahal gue ngeliat dengan jelas itu dia masuk ke gudang. Lari ke gudang. Jadi posisi gudang itu tuh ada di kamar paling belakang ya. Ada kamar paling belakang. Dan uniknya adalah gudang itu berapapun kali kita ganti lampu selalu mati. Iya. Akhirnya nyerah lah. Akhirnya dimatiin aja lah. Dimatiin aja lah. Tapi kan masalahnya adalah kalau kita ke kamar mandi kita lewat gudang itu. Iya, gitu. Betul. Ya menarik lah, ada sesuatu di gudang itu. Iya, jadi kayak ada magnet tersendiri gitu kan, yang ngebuat mata kita ngelirik tapi cuma set gitu. Iya. Ya mah gitu ngecek sama ibu. Bu, Ganda kemana? Ganda kan sekolah. Wah, di situ langsung uring-uringan. Siapa yang tadi dilihat itu? Yang paling ngeri. Sama mungkin yang satu lagi tuh yang paling ngeri, bukan pengalaman pribadi, ibu. Hah? Pulang dari kampung itu kan. Oh, gue tahu cerita, coba. Iya. Cerita dari lu. Gue belum pernah dengar cerita dari lu nih. Gue cuma cerita dari ibu doang. Iya, karena yang pulang waktu itu cuma berdua. Iya benar. Gue sama ibu doang. Ya. Jadi pulang dari kampung itu kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu ditinggalin kan. Pulang itu udah masuk lepas maghrib atau lepas isya jam 8-an lah, jam 8. Karena kan pulang dari dulu jadwal bis itu sampai sini kan jam 4 jam 5 kan. Nah kurang lebih jam 8 lah sampai rumah. Itu udah banyak pohon daun-daun kering lah, karena sebelah dulu rumah kan ada pohon rambutan kan. Iya. Yang masuk di rumah kita. Nah, itu udah mudah kotor. Sorry. Itu udah kotor, udah banyak nggak kurus lah karena seminggu atau 2 minggu gitu kan. Pulang tidur. Nah, karena gue masih kecil, gue langsung tidur. Tapi karena ibu itu biasa sholat malam lah ibu. Itu posisi mungkin di sekitar jam 1 atau jam 2. Karena gue ingat kabur jam 2. Itu jam 1-an kemungkinan. Sholat. Lu tidur nih? Tidur. Info dari ibu sholat tahajud. Ada yang ngetok. Karena dulu itu rumah kita kan ada satu. Deketin, sorry, deket agak. Nah. Jadi kalau dulu kan ada satu
saudara lah, bisa dikatakan saudara. Nah, itu Om Erwin atau Om Botak gitu kan, yang suka nginep di rumah kita kan. Nah dipikir Om Botak pulang, diketok, dibuka sama ibu. Itu setelah sholat tahajud kan, dibuka kok kosong, nggak ada. Siapa yang ngetok? Tutup lagi. Ibu pintu depan zikir. Ya, pintu luar nih ya. Pintu luar. Bukan pintu kamar ya? Bukan pintu kamar, pintu luar. Itu diketok, buka, nggak ada orang. Begitu ditutup, udah yuk lanjutin sholat tahajud sama zikir lah gitu kan. Nah yang kedua ada ketok lagi dan ada suara rame-rame nih yang di luar. Ada gonggongan anjing, ada serigala, terus ada orang lagi nyapu, sama rame lah pokoknya, rame di depan gitu kan. Dibuka lagi kedua, nggak ada orang. Tutup lah, makin panik ibu tuh. Udah langsung bangunin, ayo mas, ayo. Waktu itu kan rumah Mbah di Lenteng kan, Lenteng Agung. Ayo mas, bangun. Ada apa bu? Ayo, nggak usah banyak nanya. Ayo kita ke Lenteng gitu. Jadi ya udah jam 2 itu, ingat jam 2 ya udah ke Lenteng. Jalan dari Bangka 8 sampai Buncit 5 jalan kaki. Karena nggak ada kendaraan waktu itu kan, belum ada Grab sama Gojek, belum ada. Itu jalan kaki udah. Pas besok pagi, besok siangnya sekitar jam 1 baru pulang, rapi-rapi, nyapu-nyapu. Dah beres itu baru. Kayaknya faktor itu ya. Jadi emang pas datang belum dibersihin lah ya. Belum dibersihin karena udah telanjur malam itu. Iya. Dan itu gue pernah dengar juga ceritanya gitu kan. Terus ibu juga pernah, yang gue nggak tahu sih ibu atau lu yang lihat anak kecil juga gitu di kamar yang paling depan. Kamar kita itu kan kamar kita ya paling depan. Terus kamar tengah kamar ibu gitu. Itu ada ibu lagi tidur di kamar kita, terus ngeliat anak kecil di bawah kakinya gitu. Oh iya, ibu ya, ibu. Itu kejadian yang sama bukan sih? Enggak, beda kejadian. Beda kejadian itu. Itu kalau nggak salah dimainin kakinya, kalau nggak salah. Dimainin kakinya. Itu memang kalau yang di Bangka 8 itu banyak ceritanya itu. Iya, itu ya gue bilang emang banyak banget sih, karena kalau diceritain satu episode nggak habis kali. Iya, banyak banget. Bahkan teman gue sendiri pernah teman gue sendiri punya indra keenam. Temannya Indra Herlambang lah. Iya, Indra Mukti. Itu pernah main ke rumah gue, pulang rumah kita kan, dong. Ya rumah kita. Masih kita ya dulu ya. Rumah kita kan yang tadi dibilang rumah kita masuk ke suatu lorong ya. Lorong itu. Pas pulang, lorong itu hilang. Itu. Pernah. Gimana ya? Pas pulang mau keluar kan harus lewat lorong itu lagi. Lorong itu hilang, dia balik lagi ke rumah. Gitu. Lang, jalan lu yang mana kok hilang? Gitu. Dia bilang gitu. Maksudnya yang lobang itu tuh yang dari tanah kosong ke rumah. Udah keluar rumah. Oh, kan jadi rumah tanah kosong, rumah lagi kan. Iya. Nah, yang dari tanah kosong ke rumahnya itu yang jalanan keluar. Itu hilang. Enggak kelihatan. Enggak ada kata dia. Pas gua anterin baru ada. Emang kita yang punya ini kan wilayah. Iya. Emang kudu permisi. Iya benar. Terus kayak gue nggak tahu, ini ceritanya Om Botak juga gitu ya. Ini ceritanya Om Botak tadi, Om Erwin tadi kan. Dia lagi nonton TV, terus jadi struktur rumah kita kan mau masuk lorong, terus ini kaca gede kan ya. Iya. Kaca gede, terus ada gorden gitu kan. Jadi gordennya itu cuma kebuka. Kalau misalkan itu suka kebuka sedikit lah kalau belum tidur kan. Cuma kalau itu kan ditutup semua kan. Kalau udah mau tidur tuh ditutup semua. Terus ada yang nongol pala dikejar, nggak ada gitu. Jadi sering juga, maksudnya kejadian-kejadian yang gue bilang ya eksistensinya nampak gitu. Bukan banget kalau situ. Iya, kalau gue kan nggak, bisa dibilang nggak pernah sih ya. Jujur aja, kalau gue emang di situ, selama di situ nggak pernah. Paling cuma kayak perasaannya nggak enak atau gimana ya, ketakutan sendirian lah di dalam ruangan gitu kan. Gue kan lebih baik di luar ruangan dibanding di dalam ruangan gitu. Terus lu pernah tahu juga nggak sih cerita ibu yang disamperin kuda gitu? Oh iya, itu tahu tuh. Tahu juga. Itu pas posisi tahajud juga, itu sholat malam. Itu sholat malam juga. Seingat gue lagi tidur. Enggak, lagi sholat malam. Itu gimana? Ntar dulu versi lu. Mungkin kayaknya beda deh. Kayaknya beda. Coba yang lu gimana? Sama. Jadi itu posisi sholat malam. Sholat malam, jadi tiba-tiba ada suara apa?
kuda lah, terus kerincingan. Nah tiba-tiba tuh ibu kayak ngeliat, kurang inget ya karena agak-agak lupa tuh. Sorry agak dijauhinnya dikit. Nah, jadi agak-agak lupa gitu kan. Nah itu tiba-tiba kayak nyamperin ibu dan ibu langsung kayak gini tangannya gitu, ingatnya kayak gitu. Jadi nggak tahu gimana ibu tiba-tiba refleks gini, mungkin dia ibu itu silau gitu kan karena cahaya atau gimana, atau dia ketakutan kayak gini. Nah ibu tangannya langsung kayak gini dan itu hilang gitu. Habis setelah itu hilang. Kalau cerita yang pernah diceritain ke gue tuh, jadi kan kamar kedua nih, bukan kamar kita, kamar kita paling depan, kamar kedua nih tidur. Ibu lagi tidur tapi lagi madep tembok gitu. Tidurnya madep tembok. Nah ibu lagi sendirian katanya, dengar suara kuda yang di lorong itu. Ya, gimana caranya kuda di lorong kan? Kuda masuk lorong terus sampai masuk ke rumah, sampai berhenti pas di belakang ibu. Ya gitu, pas di belakang ibu. Itu cerita yang pernah gue dengar. Mungkin beda. Dua versi. Atau mungkin dua-duanya kejadian gitu. Itu emang rumah paling ekstrim sih. Iya. Terus, sudah mulai ini nih. Udah mulai mau subuh sebenarnya. Nah, kejadian kita yang bareng-bareng itu yang mana sih ya, gue lupa dah. Yang kita di kamar terus akhirnya ngumpet di selimut itu. Iya, di kamar itu posisinya maghrib. Ingat maghrib. Waktu itu ibu sama ayah kan masih kerja dua-duanya. Nah biasanya kan pulang itu jam 5 sore. Ingat lah, soalnya dulu masih kerja, sering pulang jam 5 gitu kan. On time pulangnya on time. Nah itu pas posisi itu belum ada yang pulang sampai maghrib. Iya. Nah itu ya awalnya kita nggak tahu sih kalau kita dengar dua-duanya apa, cuma yang jelas tuh gonggongan serigala itu kita berdua. Iya. Tapi yang drap tentara itu, nah nggak tahu nih. Kalau gue sih dengar. Gue cuma dengar suara rame terus kayak gonggong. Iya. Gonggong serigala itu. Makanya kita langsung ngumpet rame-rame depan tuh, kita ngumpet di dalam selimut. Sadar kita. Pokoknya sih kita sadar-sadar buka-buka selimutnya, ayah sama ibu pulang. Iya, udah di rumah. Kan? Betul. Itu kita bukan dalam kondisi tidur, bukan dalam kondisi tidak sadar ya, sama-sama sadar. Enggak, kita tuh soalnya dari depan. Kita dari depan masuk ke dalam. Oh iya benar. Kita dari depan terus langsung masuk ke kamar. Iya. Langsung masuk ke kamar, langsung kita selimutan bareng-bareng di situ. Awalnya soalnya gonggongan itu kita dengar, panik, kita masuk. Iya. Gitu di kamar kita. Soalnya tuh kamar kita kan dulu jendelanya itu langsung keluar. Iya. Nah itu ujiannya soalnya. Iya benar. Udah gitu nggak ada gorden kan. Iya nggak ada gordennya. Langsung plung gitu. Iya, jadi kita langsung selimutan. Pokoknya sadar-sadar tuh ayah sama ibu pulang aja kan. Langsung kayak kenapa gitu kan. Iya ada apa. Itulah kalau serba-serbi di mana Bangkalapan lah. Di rumah di Bangkalapan. Itu emang unik sih, maksudnya gue banyak banget itu cerita yang gue dapat gitu, karena kan yang tinggal di situ bukan cuma kita berempat ya, bukan ayah ibu lu gue kan, jadi masing-masing tuh punya cerita. Ganda juga punya cerita, Gandul punya cerita, terus Om Botak itu punya cerita, sampai ada dulu namanya, lu masih ingat Mbah Rejo? Masih ingat banget. Tukang urut kita. Tapi gue gak tahu. Jadi tukang urut itu dia udah tua banget, tapi dia tuh hidupnya di jalan, jadi jalan aja nggak tahu. Nah dia tuh langganan kita gitu kan, dia langganan ibu ayah gitu kan, terus sering main ke rumah gitu. Cuma masalahnya kan agak bau ya. Iya. Itu nggak usah ditanya lah. Iya. Namanya juga di jalan gitu kan. Masalahnya gembolan itu, dia bawa gembolan gede banget gitu kan. Itu nggak tahu baju apa gitu. Nah satu waktu dia tidur di gudang tempat. Bukan suatu-waktu. Sering. Cuma kejadiannya tuh satu kali itu. Nah sampai akhirnya dia nggak pernah balik lagi. Setelah kejadian itu. Dan kita nggak pernah ketemu lagi sama Mbah Rejo. Namanya Mbah Rejo. Nggak tahu wallahu alam masih hidup apa enggak ya. Kalau emang udah meninggal ya insya Allah yang terbaik lah buat Mbah Rejo gitu. Tapi kalau emang masih hidup ya insya Allah ya diberi kesehatan lah. Jadi dia tidur di belakang gitu. Ini tahu juga kan ceritanya? Tahu. Nah, tidur di belakang. Ya kan gelap kan, lampu sudah tidak bisa di apa-apain lagi kan. Tiba-tiba keluar
Barjo bilangnya berantem. Gue cuma tahu sampai di situ. Iya. Gue nggak tahu cerita lengkapnya gimana. Tiba-tiba Barjo katanya berantem di dalam. Tiba-tiba panik keluar. Terus dia cuma bilang berantem, tapi gue nggak tahu berantem sama apa. Itu Barjo yang pertama gue yang buka pintunya. Maksudnya? Barjo pas berantem itu sempat gue buka dulu pintunya. Karena? Gue bangun. Berisik. Gue kirain apaan. Buka Mbah gitu. Barjo nggak kenapa-napa. Cuma posisinya melek, tidur tapi melek gitu. Nggak tahu lah. Tiduran tapi melek gitu doang. Ngeliat ke arah gue. Oh masih bangun, gue pikir. Gue tutup lagi. Jahatnya gue kenapa gue tutup lagi ya? Iya. Gue tutup lagi, gue masuk kamar. Nah habis itu ya gitu berantem lagi. Mungkin kurang puas kali berantemnya gitu kan. Nah itu berantem lagi, keluar lari. Karena kalau Barjo tuh sempat cerita sama Om Botak kalau nggak salah. Kalau nggak salah sama Om Botak sih ceritanya. Berantem, terus sempat ditindihin gitu kan, sampai hampir nggak bisa napas. Makanya pas abis ditindihin itu dia lari keluar. Barjo itu lari keluar. Cerita nggak? Lu tau nggak dia berantemnya sama apa gitu? Kalau dilihat sih secara logika sekarang nih bukan yang dulu ya. Sekarang kayaknya tuh ya posisinya mimpi tapi ya kayak kenyataan gitu. Karena suaranya tuh kedengeran sama gue di kamar yang pertama. Suaranya apa tuh? Suara gerubuk-gerubuknya itu kedengeran pertama. Makanya gue bangun, gue buka. Tapi begitu dilihat kok posisinya tiduran gitu. Itu yang aneh gitu. Makanya kan lu tiduran lu pas lu ngebuka pintu kan tiduran nih. Tiduran. Gerubuk-gerubuk gitu itu tiduran. Nah, kan itu ya bisa dibilang aneh lah ya. Iya. Maksudnya pas lu buka dia langsung ya lagi posisi melek lah intinya sih. Dia lagi posisi melek gitu kan. Melek dan tiduran ya kayak orang nggak ngapa-ngapain lah hitungannya. Bengong lah ya. Bengong. Cuma ada suaranya gitu, yang aneh itu gitu. Dan Barjo pun ngerasa dia berkelahi sama suatu sosok lah. Gitu. Ya mungkin mimpi gitu lah ya. Iya. Cuma ya ada suaranya itu doang yang aneh gitu. Iya. Nah terus kalau gue nggak tahu sih. Jadi ini kan kamar yang gudang itu beberapa kali ditempatin sama orang nih. Iya. Banyak lah. Kita sebutin ada berapa orang ya? Kita sebutin aja namanya. Kayak Om Sugi, Om kita, Om Botak, Barjo, terus Mbak Jadi, Mas Pur. Itu orang-orang yang pernah menempati gudang belakang yang gelap itu kan. Iya. Yang mentalnya kuat-kuat sih. Ya sih. Enggak dong. Justru karena ganti-ganti kan. Jadi mentalnya termasuk salah satu. Apa? Siapa itu? Ini gue ragu ya. Dia keluar gara-gara gandul. Dulu kita pernah punya pembantu. Oh iya. Mbak, kita pernah punya pembantu, iya, Mbak. Ngerti. Dia alasan sama ibu katanya keluar, orang kampung ya. Keluar katanya gandul katanya karena gandul lah gitu kan. Nakal atau gimana gitu kan. Cuma gue rasa enggak di situ masalahnya. Masalahnya lain sih. Masalahnya ada di kamar itu sepertinya. Iya. Di kamar itu gitu. Terus karena kalau dulu itu setahu gua pembantu kita itu nggak pernah nyetrika di dalam. Iya benar. Di ruang tengah. Pasti di ruang tengah. Ruang tengahnya nyetrikanya. Padahal pakaian-pakaian yang habis dijemur itu di kamar dalam. Di kamar dia kan. Di kamar dia. Cuma dia kenapa dia harus menyetrika di depan? Iya, itu di ruang tengah gitu kan. Emang gue nggak tahu ya. Rumah itu tuh sejarahnya kayak gimana gitu. Iya. Maksudnya dia bisa bangun rumah di ujung jalan gitu loh. Jadi bener-bener rumahnya tuh nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Nggak ada nomor rumahnya kan? Nggak ada. Kalau zaman sekarang online bingung kali ya. Ya nyasar kayaknya sih. Iyalah. Soalnya sebelah rumah kita itu ya itu buat penyadar bandar narkotika. Oh iya, itu tapi kan ada kita tembok tinggi gitu kan. Ada tembok tinggi di situ, ada kolam renangnya. Ada kolam renangnya buat dicelupin. Emang iya? Iya, nggak pernah lihat ya? Nggak pernah. Oh, kalau gue pernah lihat. Lu manjat ya?
Manjat. Saking penasaran, jadi ada orang dicelupin gitu kan, kolam renang. Kirain disiksa. Nggak taunya ternyata tuh kayak ya orang kayak udah kecanduan narkoba dicelupin. Oh, kayak rehabnya rehab, gitu, rehab, lah. kayak rehab. Itu di situ tempat rehabnya. Di situ tempat rehabnya. Pernah ngeliat tuh? Berarti di situ juga pasti ada korban lagi. Mungkin ya, mungkin. Mungkin ya, tahu juga sih. Oh, gantung diri. Ingat nggak lu? Wah, lupa nggak inget sih. Ada itu pas di samping. inget gua. Emang ada ya? Ada, enggak. Dia gantung diri di situ. Terus rumah itu jadi kosong. Mungkin karena faktor-faktor yang masalah narkoba itu. Mungkin. Saking stresnya atau apa ya, karena memang buat ya kalau dulu sih taunya tempat rehab, cuma nggak tahu sih benernya gimana, juga masih dulu ya SMP lah ya, SMP apa SD masih di sana gitu kan. Kalau gua di situ SMP. Karena inget kita ada drum tang gitu. Iya. Gua padahal basis loh, gitaris, dibeliinnya drum. Karena gua juga sempat inget sih, gua ditelepon itu dari sekolah lu waktu itu. Apaan tuh? Nggak masuk. 3 bulan sih. Nggak usah diungkit mulu dong. Ngomong sini biar bocor. Nggak. Tapi kan gue berprestasi. Panjat pagar. Kakinya bolong gak gitu anjing. Kayaknya gue salah podcast sama Gandul sama lu ya. Pokoknya semua aib Anda ada di saya. Kalau sama Gandul aib mantan-mantan gue lu dibuka sama dia, lu brengsek lu. Emang brengsek tuh bocah lu. Yang mana? Anjing, goblok, gokat. Nah, gue blip lah itu, gue blip, bego. Dia main di dalam. Bego disebut lagi. Dulu padahal udah jadi kata terlarang gitu buat Gandul, lo sebut. Tenang, saya masih ingat kok mantan-mantan Anda semuanya. Jadi horor ini horor buat gue doang ini. Makin horor untuk kamu, untuk keluarga Anda. Jangan dong. Nah, yang lalu biarlah berlalu. Iya. Terus ingat aja. Terus akhirnya ini sebagai penutup kita lah. Sampai akhirnya kita pindah ke Sawangan. ke rumah ini. Ya sebuah rumah yang dulunya tanah kosong. Bukan tanah kosong, kebun. Jadi rumah kita itu pertama kali itu kan ilalang tinggi, betul. Ilalang tinggi gitu di rumah kita. Jadi perumahan yang ditinggalin, yang ditinggal kabur sama developer. Iya. Betul. Nah, sampai akhirnya kita pindah ke sini, gua lagi-lagi tidak akui. Enggak maksudnya lagi-lagi nggak sensitif lah gitu lah. Gua lagi nggak sensitif gitu. Kalau di sini alhamdulillah ya. Hitungannya nggak terlalu parah kayak di Bangka 8 sih. Lu ngomong begitu karena takut di belakang lu rumah kosong. Merinding ini. Iya. Berat lama-lama pundak. Iya. Balah. Gitu kan. Karena kan cuma denger di sini aja. Iya. Kalau dia bisa lewat sini kan. Nggak bisa dong. Aneh dong kalau gitu dong. Nah itu yang menurut lu paling ini aja deh. Lu nggak, berarti lu di sini belum pernah lihat sosok ya? Nggak pernah. Cuma itu doang. Lu bisa nggak usah dipegang-pegang mulu nggak? Hah? Nggak usah dipegang-pegang mulu nggak? Ini nggak enak soalnya. Hah? Nggak enak soalnya. Nggak enak di mana perasaan lu dari tadi nggak dipegang-pegang? Emang ngeluhnya aja. Maklum Pak, saya kan baru sekali nih ikut podcast. Gue ngeditnya males, kresek. Lu ngasih gue kerjaan editan namanya. Kalau di sini sih nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak tahu sih, bukan nggak ada. Karena nggak pernah ngelihat di sini. Cuma suara pernah. Apa tuh suara? Lupa waktu itu nangis atau ketawa gitu. Oh. Itu posisinya lagi jam 3 lah. Main game. Oh, tiba-tiba ada iya. suara. Iya. Ngacir langsung saya ke dalam. Kalau gua bukan gua, Gandul, lagi-lagi Gandul. Gandul itu di rumah ini, jadi kan di belakang rumah kita ada pintu untuk keluar ke bengkelnya ayah lah, gitu kan, bengkelnya ayah. Mungkin lu pernah dengar juga ceritanya. Jadi Gandul keluar situ, di situ kan, jadi pas keluar di situ ada tembok kecil
di balik tembok itu meja dan kerajaan ayah lah, singgasananya ayah. Singgasana lah. Nah, di situ ayah tempat duduk, ngerokok, ngopi gitu kan. Nah, dia masuk ke situ, masuk ke buka pintu itu, dia manggil ayah. Ya, dia mau ngobrol apa gitu kan. Gini. Terus di situ dia ngeliat ada ayah di situ. Ada bayangannya ayah, terus ada asap lagi ngerokok gitu kan. Kata ayah gitu. Pas dia masuk, ayah keluar dari kamar mandi. Dan itu juga dirasain sama ibu. Berarti yang duduk di situ udah nempel sama ayah. Udah bergabung. Nah, karena yang ngerasain itu bukan cuma Gandul tapi ibu juga gitu. Karena kalau dulu tuh pernah denger ini ceritanya ayah. Waktu awal-awalnya dibangun kan, gue ngikut dari awal ya, dari namanya gali sepiteng lah itu kan, ngikut kan. Nah sebelah ini kan kosong sebenarnya, sebelah kosong. Dulu itu sempat jadi bukan tumbal sih, kanibal barang-barang untuk dipindahin ke rumah kita lah. Kayak misalkan keramik apa yang udah nggak kepake gitu kan. Oh, keramik gak kepake? Aja ntar lu. Deh, ayo lanjut lagi. Sampai mana kita tadi? Tadi rumah samping. Nah, rumah samping. Dulu ayah pernah cerita itu masalah rumah samping. Itu yang habis dibobok-bobok, bongkar-bongkar. Jadi dikanibalin gitu. Nah, kayak bak lah gitu kan. Terus ada keran atau ada kloset. Itu kan rumah nggak ditinggalin lah, dibiarin bukan dibangun gitu kan. Itu habis ngebobok itu rumahnya, malamnya ayah mimpi didatengin sama orang sebelah. Nggak tahu ya orang itu ada atau nggak tahu. Pokoknya intinya kayaknya penunggu sebelah gitu. Karena kan udah terlanjur lama nggak ditempatin siapa-siapa kan, kosong jadinya. Dimimpiin. Jadi ngetok rumah ini, benar-benar rumah ini, ketemu sama ayah. Saya dibilangin nitip rumah sebelah ya, gitu. Jangan dirusak gitu. Digituin. Terus habis itu yang habis ngomong gitu, pindah ke sebelah, jalan ke sebelah rumah. Itu bangun-bangun ayah cerita sama ibu sama gua. Enggak, maksudnya gimana? Yang bangun yang ngetok-ngetok itu? Iya. Keluar terus masuk ke rumah. Udah selesai ngomong sama ayah. Udah balik ke rumah sebelah, rumah kosong itu. Di dalam mimpinya. Dalam mimpinya. Oh, tapi diceritain nggak sosoknya gimana sama ayah? Enggak sih, aja nggak ngomong. Kalau kayak gitu-gituan nggak ngomong. Cuma ya itu pesannya itu jangan dirusak. Soalnya habis dirusak. Iya, habis dirusak, habis dibobokin keramiknya, plafonnya. Iya. Tapi itu emang ayah balikin lagi nggak akhirnya? Enggak sih, enggak. Yang penting enggak diapa-apain udah, enggak dibongkar lagi. Makanya sampai sekarang apa adanya. Ada keramik yang udah kebuka, ada yang enggak gitu. Iya, benar. Akhirnya sekarang jadi base campnya ya. Jadi base camp. Bengkel. Mungkin udah sahabat. Iya. Urusin itu. Ini akhir perjalanan pindah-pindah rumah kita. Ya. Karena kita sering banget dulu pindah-pindah kan. Pindah. Hobi kayaknya sih. Iya, hobi. Ayah sama ibu hobi kayaknya. Pindah-pindah rumah. Inilah akhir perjalanan yang ada di Sawangan gitu. Jadi ya rumah paling nyaman kita ya, selama kita tinggal rumah paling nyaman gitu. Betul sekali. Karena kita semakin sering berkumpul di sini. Kenapa emangnya? Iya, biasanya kita kan jarang ngumpul. Iya benar. Anda itu kalau udah kuliah itu nggak inget pulang soalnya. Ya kan gimana, kan Anda tahu kalau saya tidak betah. Tidak betah kuliah. Tidak betah di rumah dong. Oh gitu, tidak betah kuliah. Iya itu. Ya udah, pokoknya terima kasih adikku tercinta. Berarti nggak ada jadi cerita yang di gunung ini? Jadi nanti beda episode aja anjing. Lu nggak maksud gua sih bego banget. Kali gitu kalau beda episode nambah berarti ya bayaran mah. Gandul juga. Anjing. Ya udah. Oke. Thank you semua. Ya itulah sekelumit cerita gua sama Galang, adik kandung gua, selama gua pindah-pindah rumah dan punya rumah yang unik-unik sampai rumah yang terakhir dan kita nyaman. Yang paling nyaman. Rumah nyaman. Rumah paling nyaman. Gua tidak akan ngasih lihat rumahnya sih. Nah, jangan. Jadi kita ada di bagian depan rumahnya. Masih ada rumah kosong. Nah, dulu rumah kita awal-awal tuh hampir mirip-mirip kayak gini nih.
Banyak ilalang. Banyak ilalang kayak gini. Cuma masih ada bentuk rumah. Kalau di depan kan udah nggak ada bentuk rumah nih di belakang kita. Gitu, udah pada ambruk lah ya. Udah ambruk. Kan udah kelamaan, lama banget. Udah lama banget lah. Kita di sini udah berapa lama? Kita dari 2000 gua kuliah semester terakhir. Gua kuliah itu berarti di 2013-an. 2013 ya? 2013. Sekarang udah 2022. Lama sekali ya? Lama dong. Udah, ini rumah paling lama kita betah. Karena mistisnya kurang kalau di sini. Iya benar. Jadi kita nyaman. Iya benar. Adem juga. Adem. Ya paling ular lah masuk 2 ekor. Ular kobra lagi. Kobra, ular belang. Aduh di sini. Tapi sekarang udah nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Udah kabur. Oke, terima kasih buat para warga kampung, buat di Spotify dan di Noise. Jangan lupa follow di Noise, subscribe kita dan nyalain lonceng notifikasinya biar update terus episode kita. Buat betul sekali. Iya, buat di YouTube jangan lupa subscribe, terus juga nyalain lonceng notifikasinya, sama yang nggak suka sama konten kita ya di skip aja kayak gitu. Terima kasih semua, bye. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar nggak ketinggalan episode-episode kita. Udah, itu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.